Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di seri kita untuk bahasa pemrograman C ya. Kali ini kita akan membahas terkait pengolahan teks, string, dan fungsi-fungsi pustaka bawaan di pemrograman C untuk pengolahan teks. Langsung saja, topik kita kali ini ada dua, kurang lebih. Pertama terkait konstanta dan variabel teks atau string. Kemudian yang kedua ada fungsi-fungsi untuk manipulasi stringnya. Pertama kita bahas dulu terkait konstanta dan variabel string. Nah, ini khusus untuk di bahasa pemrograman C saja ya. Untuk bahasa pemrograman yang lebih dari C seperti C++ atau Java atau Python ini sudah tidak dipakai lagi. Jadi ini karena C ini sejarahnya, jadi dia masih pengembangan dari bahasa B ya. Jadi untuk string sendiri dia masih disimpan dalam bentuk array. Untuk membahas lebih lengkap terkait array nanti kita akan bahas di topik berikutnya. Tapi untuk sekarang kita akan coba jelaskan dulu seperti halnya yang ini. So, jadi kita tahu ada tipe data namanya char. Nah, char ini harusnya cuma bisa menyimpan satu karakter saja seperti ini. Nah, di C untuk dia bisa menyimpan string, kita ubah dia menjadi array dengan ukuran yang kita tentukan sendiri. Nah, pada contoh ini kita sudah punya variabel namanya greetings ya. Ini dapat menyimpan sejumlah 6 karakter. Contohnya seperti ini. Dalamnya ada tulisan H, E, L, L, O. Ini adalah tanda kosong. Jadi dia bisa menyimpan 6 buah karakter, dimana kalau kurang dari 6 karakter, ini 5 karakter, maka karakter yang terakhir adalah kosong. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk array, bentuknya seperti ini ya. Ada 6 kotak dan masing-masing kotak memiliki alamat sendiri-sendiri. Dimana untuk mengaksesnya karena ini ada 6 kotak, berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita akan bahas lebih lanjut nanti di topik pembahasan terkait array. Ini bentuk deklarasi pertama. Ada lagi bentuk deklarasi kedua yang lebih sederhana, yaitu seperti ini. Tipe datanya char, kemudian nama variabelnya dikasih kotak seperti ini. Baru kita masukkan teksnya apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi manipulasi string. Nah, untuk fungsi ini ada kurang lebih 6 yang akan kita bahas di sini. Pertama itu ada string copy, strcpy ya. Nah, itu kepanjangan dari string copy. Kemudian ada strcat, kepanjangannya dari string concat. Ada lagi strlen, itu kepanjangan dari string len untuk menentukan panjang dari string itu berapa. Dan string compare untuk membandingkan dua buah string char untuk menentukan berapa banyak dari karakter dalam sebuah string. Yang terakhir adalah string untuk pencarian string di dalam string. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari string copy. Oke, untuk string copy ini cara penggunanya kurang lebih seperti ini. strcpy S1 ini variabel tujuannya, dimana kita akan menyimpan string yang dikopikan, dan S2 ini variabel yang berisi saat ini string. Jadi string cpy ini gunanya untuk mengkopikan string yang ada di S2 di variabel string 2 ke variabel tujuan yang ada string 1. Seperti apa contoh programnya, langsung kita coba lihat contoh program berikut. Oke, sudah kelihatan di layar ya. Kita di sini adalah contoh program untuk aplikasi dari fungsi strcpy. Jadi kita di sini sudah punya dua buah variabel ya. Pertama variabel string namanya title. Isinya adalah belajar bahasa C. Variabel kedua namanya title underscore copy, di mana kita bisa menyimpan sebanyak 20 karakter di sini. Nah, cara penggunaannya kurang lebih seperti ini. String cpy dalam kurung, ini tempat menampungnya, variabel tempat menampungnya, kemudian ini sumber dari stringnya. Nah, ini kalau kita print ya isi dari
variabel title copy-nya akan hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Oke, bisa kelihatan bahwa variabel title copy yang sebelumnya kosong sudah berisi dengan variabel baru hasil dari fungsi strcpy. Berikutnya ada fungsi kedua yaitu strcat, yang ini gunanya untuk string concat ya. String concat ini artinya kita akan menambahkan string yang baru ke string yang udah ada. Jadi misalnya kita di sini kita punya variabel s1 yang sudah berisi string. Kemudian kita tambahkan string baru di belakang kalimatnya yang merupakan isi dari variabel s2 seperti ini. Ini cara penggunaannya. Langsung saja contoh programnya seperti apa. Kita lihat sebagai berikut. Oke, di sini kita sudah ada dua buah nama variabel ya. Pertama sebuah variabel berisi string ya. Pertama namanya variabelnya nama. Kemudian nama berikutnya variabel kedua dengan tipe data char. Nama variabelnya adalah gelar yang berisi gelar. Nah, di sini kita gunakan strcat di mana tempat menampungnya adalah nama dan variabel yang akan ditambahkan adalah gelar nih. Jadi ini kalau kita jalankan nanti nama ini akan lengkap ditambah dengan gelarnya. Jadi gelar ini akan ditambahkan ke belakang dari string nama. Mari kita coba lihat hasilnya. Compile and run. Oke, kelihatannya nama di depan ditambah dengan variabel gelar di belakang. Jadi jangan sampai salah urutannya. Yang ini adalah tempat yang akan ditambahkan, yang S1, yang ini adalah variabel yang akan ditambahkan seperti itu. Variabel berikutnya adalah namanya fungsi berikutnya adalah strlen ya, atau kepanjangan dari string length. Nah, yang ini gunanya untuk menentukan sebuah string itu panjang karakternya berapa atau panjangnya berapa seperti itu. Nah, cara penggunaannya mudah, tinggal kita ketik strlen dalam kurung nama variabel string yang akan kita ukur. Contoh programnya seperti ini. Oke, di sini ini adalah contoh program untuk strlen. Jadi di sini kita sudah punya sebuah variabel dengan nama variabelnya nama yang berisi nama saya. Dan di sini adalah variabel kedua untuk menampung berapa panjang karakter dari variabel nama ini. Cara penggunanya seperti ini. Kita panggil tempat penampungnya, variabel tempat penampungnya, di mana kita gunakan adalah panjang nama. Panjang nama kita gunakan yang namanya ini operator addition untuk mengisikan hasil dari strlen ke dalam ini. Di penggunaannya strlen dalam kurung nama variabelnya titik koma. Kita coba print out kan hasilnya pertama kita printkan isi dari nama, kemudian kita printkan panjang karakter dari yang isinya adalah ini variabel integer. Oke, kelihatan di sini ya. Nah, di sini spasinya juga dihitung sebagai karakter nih. Harusnya nama saya cuma ada 10 karakter, 5, tapi karena ada spasi di sini juga dihitung sebagai 1 karakter. Oke, fungsi berikutnya adalah strcmp atau kepanjangan dari string compare. Nah, untuk string compare ini dia agak khusus nih penanganannya nih. Jadi fungsinya untuk membandingkan dua buah string. Gimana cara menggunakannya adalah seperti ini. Kita akan panggil statementnya strcmp ya. Kemudian string pertamanya akan dibandingkan dan string kedua, nama variabel yang berisi string kedua yang akan dibandingkan. Nah, expression strcmp ini dia akan membalikan 3 kondisi. Jika S1 tidak sama dengan S2, dia akan bernilai kecil dari
kecil dari 0 atau besar dari 0. Kecil dari 0 jika string 1 ini lebih sedikit, dia akan kecil dari 0. Nah, kalau string kedua ini lebih besar, maka dia akan besar dari 0. Kalau dia sama, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau berbeda, dia akan kecil atau besar dari 0. Kalau sama, dia akan membalikkan nilai 0 dalam bentuk bilangan bulat. Jadi harus kita simpan dalam sebuah variabel integer. Nah, contoh programnya kurang lebih seperti ini. Oke, di sini kita udah ada program untuk aplikasi dari str kayak CMP ya, atau string compare. Nah, kita sudah punya dua buah string. String pertama berisi pengantar. String kedua kita coba bikin berbeda dulu. Misalnya isinya adalah coding kayak gini. Ini variabel ketiga, tipe datanya integer untuk menyimpan hasil dari strcmp. Nah, cara penggunanya seperti ini. Hasil sama dengan strcmp string pertama dan string kedua, nama variabel string kedua yang akan kita bandingkan. Nah, perhatikan di sini. Ini kalau dia dua variabel ini sama, dia akan membalikkan nilai angka 0 ke sini. Nah, kita gunakan pencabangan if untuk menentukan hasilnya. Jadi kalau misalnya hasil ini isinya 0, maka kita print str1 sama dengan str2. Kalau hasilnya selain 0, misalnya besar dari 1 atau besar dari 0 atau kecil dari 0, maka kita printkan yang ini, str1 dan str2 berbeda. Seperti itu. Coba kita eksekusi programnya. Kelihatannya di sini str1 dan str2 berbeda. Artinya dia membalikkan nilai angka 0. Fungsi strcmp-nya. Kalau sama, coba kita coba eksekusi. Nah, dia akan membalikkan angka 0, maka yang akan ditampilkan adalah ini, printf str1 dan str2 sama, kayak gitu. Itu dia cara penggunaan dari string compare. Berikutnya adalah fungsi pengolahan string kelima di bahasa pemrograman C. Ya, ini nama ekspresinya adalah strchr. Nah, ini kepanjangan dari string karakter. Di mana fungsi ini berguna untuk mencari sebuah karakter di dalam sebuah kalimat string. Nah, misalnya kita memiliki string variabel berisi string dengan nama S1, kita akan mencari karakter A di dalamnya. Seperti apa cara penggunaannya? Mari kita lihat contoh program berikut. Oke, kita sebuah program yang untuk mencobakan strchr. Jadi kita di sini ada 3 variabel. Variabel pertama berisi string pengantar coding dengan nama variabel nama. Variabel kedua adalah variabel string dengan tipe data char. Variabel char ya, dengan nama huruf dengan berisi huruf E. Yang ketiga adalah untuk menampung hasilnya. So, di sini kita akan cara menggunakan seperti ini. strchr, nama, ini variabel yang akan kita cari. Ini variabel yang karakternya akan kita cari dalam string ini. Jadi cara menggunakannya kita gunakan kombinasikan dengan flow control perulangan ya. Di sini kita menggunakan while. Jadi selama hasil ini tidak sama dengan 0, artinya selama hasil ini belum ada isinya kayak gitu, maka cari di dalam cari dalam jadi strchar hasil tambah 1, berarti ini indeksnya. Hasil tambah 1 tambah 1, dia akan mencari dan mencocokkan dengan huruf F, huruf yang E ini. So, jadi dia akan bergerak dari awal dulu, dari indeks 1, indeks 0 sampai indeks terakhir. Nah, dia akan berhenti ketika ini sudah ada isinya. Nah, berarti ketika ini strchar ini sudah menemukan lokasinya, hurufnya di mana, maka while ini akan berhenti. Coba kita jalankan programnya. Nah, kelihatan ya di sini mencari huruf E dalam nama gitu.
maka ditemukan huruf E pada hasil dikurang nama kelas 1, mana hasilnya adalah kedua, kayak gini. Oke, berikutnya fungsi terakhir ya, str atau kepanjangan dari string. Nah, fungsi ini gunanya untuk mencari string di dalam string. Misalkan begini, cara menggunakannya seperti ini, str dalam kurung string yang variabel yang berisi string yang akan kita cari, kemudian kata yang akan kita cari dalam itu. Nah, str ini akan mengembalikan kata yang ada kata ini dan seterusnya. Nah, itu yang akan dikembalikan oleh fungsi ini. Contoh programnya kurang lebih seperti berikut. Oke, di sini sudah ada program yang kita gunakan untuk mencoba fungsi str-nya. Nah, di sini adalah contoh kasusnya. Kita akan mengganti kata coding ini dengan kata coding yang menggunakan huruf C. Nah, di sini kita akan kombinasikan dengan fungsi yang lain, yaitu namanya strncpy. Agak beda dengan string copy ya. Ini strncpy ini gunanya untuk mengganti isi dalam string, seperti itu. Nah, di sini kita gunakan str dulu untuk mencari kalimat codingnya di posisi di mana, kayak gitu. Baru kita gunakan strncpy untuk mengganti kalimat coding yang ada di hasil menjadi coding. Baru kita print string, kayak gitu. Hasilnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Nah, bisa kelihatan ya. Di sini kalimat coding dengan K sudah berganti dengan coding dengan C di sini. Itu kurang lebih cara penggunaannya.